Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo budaya. Salam sehat kaya luar biasa. Karena petani sehat pasti bisa beraktivitas untuk melakukan kegiatan di pagi hari untuk bagaimana kita bisa melangsungkan kehidupan ini sebagai manusia. Para sahabat tani pada khususnya dimanapun Anda berada dan semua penggemar FB, media sosial dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kami masyarakat Indonesia yang ada di seputaran Jawa dan Bali itu mengikuti aturan yang namanya PPKM. Semoga dengan PPKM ini kita petani terus punya semangat untuk bagaimana kita beraktivitas. Karena apa? Ketika kita sebagai petani membatasi aktivitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, kita di kebun, di lahan-lahan kita, tentunya juga tanaman kita pun akan bisa mati, para sahabat. Para sahabat dimanapun Anda berada, kalau Anda seorang petani, jangan pernah Anda tinggalkan aktivitas Anda untuk melakukan perawatan pohon paneli contohnya, ataupun komoditi yang lain. Sehingga tanaman Anda tetap harus Anda rawat dengan baik sehingga Anda bisa mendapatkan hasil dari produk pertanian yang apa kalian tanam. Para sahabat, tentunya kalau aktivitas dibatasi tentu ada sesuatu yang biasa-biasa menjadi tidak biasa. Contoh, kalau kita pada tanaman, biasaan kita harus nyiram karena musim kemarau. Misalnya kalau kita batasi itu misalnya penyiramannya dari biasanya kita lakukan 3 hari, sekarang kita kasih 6 hari, tentu tanaman kita akan stres. Maka daripada itu saya mengajak bagi teman-teman yang punya lahan sempit, karena di Jawa dan di Bali sekarang diberlakukan yang namanya PPKM, marilah kita lakukan pembersihan rumah, pembersihan lingkungan rumah. Setting Anda bisa tanam paneli dengan beberapa pot dan beberapa pohon. Ya, syukur-syukur nanti kalau aturan ini sudah selesai, yaitu tanggal 20 itu kita bisa mendapatkan manfaat dari atas apa yang diberlakukan pemerintah kepada kita. Kita terus action melakukan hal yang positif, karena hal positif akan mendatangkan hal-hal yang positif juga para sahabat. Agar PPKM itu kepanjangannya tidak seperti yang saya sampaikan ini. Apa kepanjangan? Kita kalau tidak beraktivitas sebagai petani tentu PPKM ini akan kepanjangan menjadi pelan-pelan kita mati para sahabat. Tapi kalau kita petani, karena mungkin kita hanya di lahan 1, 2, 3, paling 2 orang ataupun kita sendirian melakukan aktivitas, tentu juga sudah melakukan penerapan protokol kesehatan. Karena apa? Kita tidak ada teman atau jarak yang harus kita batasi, karena kita hanya langsung pada tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Mari sahabat dimanapun Anda berada, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah merasa berat ketika ada yang diberlakukan yang namanya PPKM ini. Mari kita biar tidak pelan-pelan kita mati, tentu kita harus beraktivitas, ya minimal kita ke kebun dan lain sebagainya, karena itu solusinya. Karena di pandemi Covid ini memang kita tahu bersama bahwa sektor pertanian itu adalah sektor yang paling kuat kalau menurut saya di Indonesia ini. Yang kedua tentu juga di sektor kesehatan. Yang ketiga tentu di sektor teknologi. Mari kita lakukan hal-hal yang positif untuk bagaimana kita menjadi orang-orang yang positif. Tentunya juga kita harus mematuhi yang namanya aturan pemerintah. Para sahabat dimanapun Anda berada, bagaimana kita nanti dengan melakukan aktivitas sebagai petani di PPKM ini, kita pelan-pelan juga kita bisa maju ke depan sebagai petani, khususnya petani paneli. Sahabat, mungkin bagi teman-teman yang di kota akan sangat berat ketika ada pemberlakuan seperti ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena apa? Mungkin lahan tidak ada untuk menanam paneli ataupun melakukan hal-hal kegiatan. Memang ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Sepengetahuan saya di umur saya 40 tahun lebih seperti ini, dari semenjak Covid ini adalah hal yang sangat luar biasa yang saya jumpai atas perubahan-perubahan. Kita tahu bersama pemerintah sudah menggaungkan yang namanya bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia harus vaksinasi dan lain sebagainya. Sudah banyak yang dilakukan.
mungkin mudah-mudahan ini adalah langkah yang terakhir yang dilakukan pemerintah sehingga kita bisa sebagai masyarakat Indonesia melakukan kegiatan seperti biasa sebelum terjadinya corona ini. Mari kita sikapi secara positif, tapi terus di sini juga kami selaku masyarakat Indonesia mengharapkan ketika pemerintah menerapkan suatu aturan tentunya juga harus diikuti sebagai kebijakan agar masyarakat kita itu tetap merasa damai, tetap merasa terlindungi sebagai warga Indonesia, baik itu daripada segi sandang dan pangannya. Karena apa demikian? Karena apa? Ketika kita membuat suatu aturan tentu harus diikuti dengan solusi-solusi sehingga masyarakat itu merasa damai. Bukan dalam artian ketika membuat yang namanya aturan kita kasih solusi walaupun misalnya mengasih uang atau apapun itu bukan artinya mendidik masyarakat itu tidak membuat memiliki kreativitas, bukan. Karena ini adalah merupakan juga tanggung jawab kita bersama termasuk negara ketika melakukan suatu aturan-aturan tertentu tentunya juga harus memberi solusi atas apa yang diundangkan, apa yang harus bisa diikuti dari masyarakat itu sendiri. Kita tahu bersama ketika sesuatu perubahan kita lakukan tentu kita juga harus merubah daripada strategi. Begitu juga harapan kami selaku masyarakat Indonesia, pemerintah juga bisa memberikan solusi atas aturan-aturan ini. Memang kita ketahui bersama seperti salam saya itu salam sehat kayak luar biasa. Kesehatan memang menjadi prioritas mungkin bagi pemimpin yang ada di negara ini sehingga kita akan bisa kembali seperti sebelum yang ada namanya COVID-19 ini. Tapi tentu di sini karena kita makhluk manusia yang butuh makan, perut ini harus terisi. Nah, mungkin nanti pemerintah bisa memberikan solusi bagi teman-teman kita yang tinggal di kota, teman-teman kita yang melakukan kegiatannya sehari-hari hanya sehari itu dia dapat pekerjaan, dapat menjual sesuatu untuk makan, bertahan makan satu hari itu. Karena kita tahu bersama, kita semua di negara kita ini tidak semuanya dari kesejahteraan ekonomi, dari finansial kita sama. Tentu ada, saya juga pernah merasakan ketika bagaimana berartinya uang hanya bisanya kita dapatkan dalam sehari hanya cukup makan, kadang juga kurang. Karena apa? Apalagi kita SDM belum sama di negara kita. Kita harus akui kita masih perlu berjuang, maka disinilah peranan penting daripada pejabat-pejabat pemerintah untuk bagaimana hadir untuk memberikan solusi bagi saudara-saudara kita. Tapi syukur sebenarnya kami jadi petani masih bisa, kalaupun lockdown misalnya 20 hari misalnya kita masih bisa untuk makan karena kita tinggal di desa. Tapi yang menjadi masalah besar ketika teman-teman yang ada di kota yang pekerjaannya misalnya pedagang kaki lima dan yang lain sebagainya, ini butuh solusi sehingga kedamaian ini bisa kita dapatkan walaupun ada peraturan-peraturan baru yang harus dilakukan oleh pemerintah demi juga keberlangsungan dari masyarakatnya untuk bagaimana masyarakat Indonesia itu sehat dan terbebas dari COVID-19. Tapi masyarakat yang sehat tentunya juga harus makan. Sehebat apapun yang kita lakukan ketika kebutuhan perut itu tidak terisi, saya yakin karena perut yang tidak berisi semua pada posisi kepepet, segala sesuatu bisa dilakukan. Tapi ketika sudah perut berisi, mungkin dari segi tingkat kemampuan rasional kita masih bisa kita pertahankan. Tapi kalau perut tidak berisi, hal yang baik bisa menjadi tidak baik. Ya tentunya disinilah peranan penting dari kita semua, khususnya para pemerintah untuk mampu memberi solusi ketika membuat suatu aturan-aturan baru, walaupun itu atas dasar untuk mengambil kebijakan untuk kepentingan kita bersama sehingga Indonesia ini terlepas dari COVID-19, sehingga apalagi kami di Bali tentu dampaknya sangat luar biasa sekali. Pada kesempatan yang baik ini kami selaku warga masyarakat Indonesia yang ada di Provinsi Bali. Bali itu adalah mendatangkan devisa negara yang sangat luar biasa di sebelum pandemi COVID-19 ini. Disinilah sebenarnya ketika di Bali ada pemberlakuan misalnya PPKM dan lain sebagainya, hadirlah juga pemerintah pusat untuk memberikan semacam kompensasi terhadap masyarakat kami di Bali. Jangan kami hanya untuk bagaimana kita bisa mendatangkan hal yang banyak, tapi kami di Bali beberapa teman-teman tidak menikmati
keberimbangan atau keseimbangan antara apa dulunya Bali itu bisa dapatkan dari bidang pariwisata untuk disumbangkan kepada negara ini. Kalau saya sendiri syukur saya masih pada detik dan saat ini bersyukur saya kalau masalah beras, kalau masalah air minum masih kecukupan. Tapi bagaimana saudara-saudara kami yang bergerak di bidang pariwisata ini tentunya juga sangat kewalahan, apalagi kalau mereka itu dari segi deposito ataupun tabungannya sudah mulai berkurang. Oke, cukup begitu dulu dari saya, Wayan Renaya, sebagai petani paneli daging singa Raja Bali. Semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat, dan bagi teman-teman yang suka dengan apa yang video yang saya ungkapkan ini asal renungan pribadi saya, mohon jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Karena ketika dalam pembuatan video ini nanti ada banyak yang tersinggung atau bagaimana, mohon dimaklumi. Karena apa? Saya seorang petani, inilah asli dari hati nurani saya melihat dari keadaan-keadaan sekarang ini. Oke, cukup begitu dulu. Mohon maklum atas apa yang menjadi renungan saya di pagi hari ini, seorang petani paneli singa Raja Bali. Semoga juga mampu memberi inspirasi, tapi toh juga kalau tidak baik dan tidak bermanfaat, tolong abaikan saja. Dan kritik saya untuk bagaimana saya lebih cerdas untuk membuat video sehingga tidak merugikan banyak orang. Tapi ketika saya membuat video itu sedikit tidaknya bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang, memberi semangat bagi banyak orang. Oke, cukup begitu dulu. Mari kita mulai belajar lakukan hal-hal yang positif walaupun sedikit-sedikit. Dengan sedikit-sedikit sering kita lakukan hal positif, maka akan menghasilkan hal-hal positif yang lebih banyak. Begitu juga sebaliknya, kalau kita melakukan hal-hal yang negatif sedikit-sedikit terus setiap hari, kita akan menjadi orang yang tidak baik, yang sangat luar biasa. Oke, cukup begitu dulu. Salam sehat kaya luar biasa. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Rahayu.